Nah, sekarang coba kita renungkan apa yang kita rindukan setiap hari. Ini titik evaluasinya adalah apa yang kita rindukan setiap hari, terutama dalam doa. Kita sibuk apa dalam doa itu? Tuhan yang kita rindukan ataukah permohonan yang terus-menerus membelenggu kita? Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Dari awal mula sampai akhirat, Engkau mendampingi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, Prapaskah terus-menerus mengundang kita untuk sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Dalam kasih itu kita diundang untuk menanggapi, merespon kasih sayang Tuhan itu dalam tindakan hidup kita setiap hari. Hari ini kita perlu mengevaluasi bagaimana cara kita berdoa, siapakah yang menjadi pusat dari doa-doa kita. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali cara kita menanggapi rahmat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita melalui setiap orang yang ada di sekitar kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kerinduan kami, pandanglah umat-Mu ini. Semoga dalam menjalani masa tobat, hati kami selalu bergembira karena rindu akan Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandanganmu padanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Tuhan melepaskan benar dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Lepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Terpujilah Kristus Tuhan,
Raja mulia dan kekal. Puji Tuhan. Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terpuji Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, jadi dalam hidup orang Yahudi itu kan ada 3 pilar hidup rohani mereka, yaitu doa, puasa, dengan amal kasih atau derma. Sisi yang pertama ini dibahas oleh Yesus hari ini, disampaikan kepada kita bahwa doa itu menjadi senter dari hidup. Doa menjadi kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Relasi kita dengan Tuhan ada di sana. Tetapi dikatakan kita perlu mengevaluasinya. Evaluasinya apa? Jangan bertele-tele. Seolah-olah Tuhan Bapa itu tidak mengerti yang kita perlukan. Sekali lagi, jangan bertele-tele. Jadi soal bertele-tele ini bukan soal panjang pendeknya, tetapi Bapa tahu apa yang kita perlukan. Sekali lagi ya, ini perlu ditegaskan lagi, Bapa tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Doa itu didasari dengan kesadaran akan siapakah Tuhan yang mau kita tuju dalam doa. Dan yang kedua, dalam doa itu yang diajarkan oleh Yesus ini, Bapa kami ini, pusat dari doa ini adalah datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Kerinduan hati kita yang merindukan Tuhan yang hadir itu menjadi pusat dari doa kita. Jadi doa itu perlu pertama-tama dijiwai bukan dengan kesulitan, bukan dengan permohonan, tetapi dengan kerinduan akan datangnya kerajaan Tuhan, kerajaan Bapa. Nah, ini menjadi evaluasi, apakah kita selama ini berdoa itu dengan motivasi, dengan jiwa yang benar, ataukah dengan
brevir aja yang tiap hari tiap pagi didoakan. Atau kalau suster-suster kita ini kan 3-4 kali dalam sehari berdoa itu apakah didoakan dengan kerinduan akan kedatangan kerajaan Tuhan, kerajaan Bapa, kerajaan Allah ini? Ataukah ya wis normali begitu? Rosario sama, jalan salib yang nanti kita tiap Jumat, apakah didoakan dengan kerinduan, bukan dengan ketakutan, dengan kecemasan itu yang mendominasi, ataukah dengan permohonan-permohonan saja? Dan yang ada di sekitar pusat dari doa itu, yaitu kerajaan Tuhan tadi itu, kerajaan Bapa tadi adalah kehendak Allah itu terjadi di bumi. Dengan cara bagaimana? Kalau orang itu mengampuni orang lain, berdasarkan dia berhak meminta pengampunan kepada Bapa. Kalau kamu mengampuni dosa orang, maka Bapamu akan mengampuni kesalahanmu juga. Jadi dasar dari tindakan kita adalah pengampunan. Karena itu yang menjiwai juga dasar karya keselamatan Tuhan dari Natal sampai terus Paskah nanti. Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu tidak memperhitungkan dosa, mengutus putranya. Dia menjadi manusia untuk menunjukkan cara kita hidup yang benar. Jadi itu rangkaian iman kita. Jadi iman kita itu sebenarnya cara kita menjawab kasih Allah yang disampaikan melalui Yesus itu. Yang dia menjadi Allah, menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita, gak memperhitungkan dosa-dosa kita, justru manggil kita sebagai orang berdosa, lalu membawa kita, membimbing kita, ayo kita jalan lagi balik kepada Bapa. Caranya begitu. Dan itulah seluruh inti dari iman kita yang ditekankan pada masa Prapaskah ini. Tuhan udah ngasih kita terus loh. Kamu berdosa, kamu menjauh, Tuhan mendekat terus loh. Kamu ke sana, Tuhan ngejar ke sana. Tuhan ngejar terus untuk memberi kita kesempatan balik lagi. Nah, datanglah kerajaan. Maka kita perlu merindukan kerajaan Tuhan itu yang datang melalui hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang coba kita renungkan apa yang kita rindukan setiap hari. Ini titik evaluasinya adalah apa yang kita rindukan setiap hari, terutama dalam doa. Kita sibuk apa dalam doa itu? Tuhan yang kita rindukan ataukah permohonan yang terus-menerus membelenggu kita? Ketika aku berseru kepadamu, Engkau mendengarkan daku, ya Allah yang Maha Adil. Engkau membebaskan daku dari deritaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, dan kabulkanlah doaku. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami telah menerima rahmat sakramenmu. Semoga kami dapat mengatur hidup kami di dunia ini dengan bijaksana dan tetap mencita-citakan hidup surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.